Halo pendengar podcast yang berbahagia, selamat datang pada podcast saya. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Giovanni Mamingko, saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Manado. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang budaya yang unik dari tanah Minahasa, yaitu Mapalus. Pernah dengar kata ini sebelumnya? Kalau belum, jangan khawatir, karena kita akan mengupas tuntas tentang tradisi gotong royong yang satu ini, khususnya dalam Mapalus membangun rumah. Siap-siap untuk terinspirasi dengan semangat kebersamaan dan solidaritas masyarakat Minahasa? Oke, langsung saja. Baiklah teman-teman podcast yang setia, di Minahasa terdapat tradisi yang sangat menarik bernama Mapalus, yang merupakan suatu bentuk gotong royong, terutama dalam Mapalus membangun rumah. Mapalus membangun rumah ini terdiri dari dua jenis, yaitu Mapalus besar dan Mapalus kecil. Mapalus besar biasanya digunakan untuk membangun rumah yang besar pula, seperti rumah adat Minahasa yang berbentuk panggung ataupun rumah modern dengan desain yang kompleks dan ukuran yang besar. Sementara itu, Mapalus kecil biasanya digunakan untuk membangun rumah yang lebih sederhana. Jadi, Mapalus ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sobat podcast yang setia, mengapa Mapalus ini begitu penting di Minahasa? Jadi, rumah adalah tempat tinggal utama, dan membangun rumah bukanlah hal yang mudah. Membangun rumah itu membutuhkan tenaga dan biaya. Oleh karena itu, Mapalus menjadi solusi yang sangat tepat. Dengan Mapalus, masyarakat dapat saling membantu sehingga beban yang ditanggung tidak terlalu berat. Tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, dahulu nenek moyang orang Minahasa tinggal di rumah pohon atau gua. Dan untuk membangun rumah pohon atau gua tersebut tentunya tidak mungkin dilakukan sendirian. Oleh karena itu, mereka juga menggunakan sistem Mapalus ini. Menariknya, rumah-rumah di Minahasa biasanya berdekatan satu sama lain. Jadi, jika ada yang sedang membangun rumah, tetangganya dapat dengan mudah untuk membantu dalam membangun rumah. Baiklah, teman-teman, rumah tradisional Minahasa memiliki bentuk memanjang dari depan ke belakang, menyerupai rumah panggung. Dahulu, bahan utama rumah ini adalah kayu, sehingga menjadi ciri khas yang sangat kuat di sana setelah mereka tidak lagi tinggal di rumah pohon. Namun, kini telah banyak rumah modern atau yang lebih sederhana yang menggunakan batu bata atau beton, sehingga tidak terlalu banyak menggunakan kayu lagi. Rumah panjang ini dibagi menjadi beberapa ruangan menggunakan anyaman, bambu ataupun kayu sebagai dinding pemisah. Bentuk dan struktur rumah Minahasa ini sebenarnya cukup kompleks. Namun, kita tidak akan membahas detailnya di sini. Yang jelas, untuk membangun rumah model seperti ini diperlukan Mapalus atau gotong royong. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, awalnya nenek moyang orang Minahasa itu tinggal di rumah pohon untuk melindungi diri dari binatang buas. Lambat laun, mereka berpindah ke rumah panggung dengan tujuan yang sama, sekaligus untuk berlindung dari cuaca. Nah, seiring berjalannya waktu, bentuk rumah mereka semakin beragam. Bahkan sekarang sudah banyak yang bergaya modern. Namun, rumah panggung yang tingginya sekitar 3 meter masih banyak ditemukan
Dan untuk membangun rumah seperti ini, Mapalus tetap menjadi hal yang sangat penting. Nah, rumah panggung di Minahasa ini memiliki konstruksi yang sangat unik. Di bawahnya terdapat kolong untuk menyimpan pedati, hasil panen, dan peralatan lainnya. Tiangnya ini terbuat dari batu besar atau kayu yang diukir dengan motif manusia. Terdapat 2 tangga di depan yang saling berlawanan arah. Konon katanya untuk mengusir roh jahat. Di bagian depan juga terdapat teras untuk menerima tamu dan tempat berkumpul keluarga. Atapnya memanjang dari depan ke belakang. Dengan struktur serumit ini, Mapalus menjadi sangat penting untuk menyelesaikan pembangunannya. Oke, teman-teman, tujuan utama dari Mapalus dalam membangun rumah ini adalah untuk meringankan beban kerja dan biaya. Membangun rumah seorang diri tentu melelahkan dan membutuhkan biaya yang besar. Nah, dengan Mapalus semuanya menjadi lebih mudah dan hemat. Selain itu, Mapalus juga mempercepat proses pembangunan rumah. Karena semakin banyak yang membantu, semakin cepat pula rumah tersebut selesai. Jika hanya sedikit yang membantu, tentu akan memakan waktu lebih lama. Jadi, Mapalus ini seperti akselerator dalam proses pembangunan rumah. Nah, teman-teman podcast yang berbahagia, lebih dari itu, Mapalus memiliki tujuan yang mendalam, yaitu mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong. Orang-orang di Minahasa dapat saling membantu dan merasakan semangat kebersamaan, terutama ketika membangun rumah adat yang merupakan tradisi orang Minahasa yang turun-temurun. Hasilnya pun akan lebih baik jika dikerjakan bersama-sama. Rumah tersebut akan memiliki bentuk dan struktur yang seragam, mencerminkan rasa kebersamaan yang kuat. Nah, tidak hanya itu, terdapat juga tujuan-tujuan lain yang mungkin tidak terlalu terlihat. Misalnya, masyarakat Minahasa percaya bahwa membangun rumah bersama-sama dapat mengusir roh jahat yang mengganggu penggunaan atau penghuni rumah. Oleh karena itu, sebelum memulai pembangunan, mereka biasanya mengadakan ritual adat. Jadi, Mapalus ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi mengandung unsur budaya dan kepercayaan yang kental. Nah, teman-teman, dalam Mapalus pembangunan rumah ini ada beberapa kesepakatan yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah setiap anggota harus bersedia untuk berdiskusi dan mencapai mufakat. Tanpa adanya musyawarah, pembangunan rumah bisa terhambat karena perbedaan pendapat. Musyawarah ini dilakukan sebelum pembangunan dimulai agar segala sesuatunya berjalan dengan jelas dan lancar. Yang kedua, setelah mencapai kesepakatan, terdapat beberapa ketentuan lain yang harus dipenuhi. Misalnya, setiap anggota diwajibkan untuk menyumbangkan bahan bangunan seperti seng, batu bata, semen, pasir, kayu, dan sebagainya. Nilai sumbangan ini telah disepakati sebelumnya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Dengan demikian, prinsip keadilan dan transparansi dapat terjaga. Yang ketiga, teman-teman, setiap anggota wajib hadir dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan rumah. Jika ada yang berhalangan, harus mencari pengganti atau meminta izin terlebih dahulu. Dengan demikian, tidak ada anggota yang tiba-tiba menghilang atau tidak bertanggung jawab. Yang keempat, waktu pelaksanaan Mapalus juga telah diatur. Ada 2 cara, yaitu berdasarkan permintaan melalui undian. Yang terpenting, semuanya dilakukan secara adil dan disepakati bersama. Yang kelima, anggota Mapalus umumnya adalah orang dewasa, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Biasanya, yang terlihat lebih banyak adalah laki-laki. Namun,
perempuan juga dapat membantu dalam hal-hal seperti menyiapkan makanan, membersihkan sisa bahan bangunan, atau mengangkat barang-barang yang ringan. Dan yang terakhir, yang mendapatkan giliran mapalus atau pemilik rumah wajib menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh anggota selama mapalus berlangsung. Jadi teman-teman, tidak perlu repot-repot membawa bekal sendiri. Jam kerja juga telah diatur, termasuk waktu istirahat untuk menikmati kopi atau makan siang bersama. Nah, menyenangkan bukan? Nah, selanjutnya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jumlah anggota mapalus dalam pembangunan rumah ini bervariasi. Jadi, mulai dari 5 hingga 10 orang untuk mapalus kecil dan 20 hingga 30 orang untuk mapalus besar. Jumlah ini sangat fleksibel bukan? Disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka, para anggota ini, terorganisir melalui musyawarah mapalus. Jika ada 1 atau 2 orang yang belum atau tidak menjadi anggota organisasi, mereka biasanya adalah kerabat atau tetangga dekat. Nah, menariknya, semua anggota mapalus ini adalah laki-laki berusia antara 18 hingga 50 tahun. Pembatasan usia ini didasarkan pada pertimbangan beban kerja yang harus ditanggung. Laki-laki pada rentang usia tersebut dianggap memiliki tenaga yang prima. Hal ini penting karena pembangunan rumah membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, anak-anak tidak diikut sertakan karena kapasitas tenaga dan pikiran mereka belum memadai. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, musyawarah awal menjadi langkah krusial dalam pembangunan rumah melalui mapalus. Tidak jarang, musyawarah ini berlangsung beberapa kali hingga semua perencanaan pembangunan dapat dibahas secara menyeluruh. Dalam musyawarah ini terdapat juga ritual budaya yang menarik, di mana mereka mendengarkan petunjuk dari walian mengenai waktu yang baik untuk memulai pekerjaan dan letak serta arah bangunan yang ideal. Pelaksanaan mapalus ini biasanya dilakukan di lokasi calon pemilik rumah yang biasanya tidak jauh dari tempat tinggal para anggota, kecuali jika ada kerabat yang tinggal cukup jauh. Nah, waktu pelaksanaannya adalah pada jam kerja dimulai pada pukul 8 hingga jam 5 sore setiap hari hingga rumah tersebut selesai dibangun. Tentu saja dalam rentang waktu tersebut terdapat waktu istirahat, baik yang singkat maupun yang lebih panjang. Nah, jika dalam kelompok mapalus tidak ada anggota yang ahli dalam bidang pembangunan rumah, misalnya tidak ada yang berprofesi sebagai tukang kayu atau tukang batu, pimpinan mapalus akan mendiskusikan hal ini dengan anggota lainnya. Melalui musyawarah, kelompok mapalus akan memutuskan untuk melibatkan tukang kayu dan tukang batu dari luar kelompok. Imbalan untuk mereka juga ditentukan melalui kesepakatan bersama. Hal ini wajar karena pembangunan rumah tidak dapat berjalan tanpa peran serta ahli di bidangnya. Nah, kesepakatan mengenai detail bahan bangunan yang akan disumbangkan sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseragaman ukuran dan jenis bahan bangunan yang akan digunakan. Dengan saling menginformasikan dan menyepakati bersama, bahan bangunan yang terkumpul dari banyak anggota dapat digunakan dengan baik dalam pembangunan rumah. Tanpa adanya keseragaman jenis dan ukuran, bangunan rumah tidaklah akan jadi optimal. Nah, teman-teman, mapalus pembangunan rumah ini menghasilkan beberapa pencapaian yang signifikan. Yang pertama,
adanya sumbangan bahan bangunan rumah dari sejumlah anggota Mapalus. Yang kedua, adanya sumbangan tenaga secara sukarela dari mereka. Yang ketiga, bangunan rumah tersebut belum sepenuhnya sempurna, namun jika telah mencapai sekitar 90% dari total bangunan yang jadi, rumah tersebut sudah dapat diterima dan ditempati. Yang keempat, secara psikologis terdapat hasil kerjasama yang memuaskan dari banyak pihak. Rasa kebersamaan yang erat inilah yang terus-menerus menjiwai semangat kerja mereka, termasuk dalam hal membangun rumah. Nah, teman-teman, dari kutipan tersebut dapat kita lihat bahwa bagi mereka yang berpenghasilan kecil, Mapalus sangatlah menguntungkan. Bahkan bagi mereka yang tidak mampu menabung melalui Mapalus, mereka dapat membangun rumah. Kewajiban untuk mengganti bahan bangunan rumah bagi anggota lain dapat dipenuhi secara bertahap, seiring dengan ketersediaan uang sebagai alat untuk membeli bahan bangunan tersebut. Dengan demikian, kesenjangan sosial termasuk kesenjangan dalam hal kemewahan rumah tinggal tidak terlalu mencolok. Kepemilikan rumah dapat merata pada sebagian besar penduduk Minahasa. Wah, dari pembahasan tentang Mapalus membangun rumah di Minahasa tentunya sangat menarik sekali ya teman-teman, karena tradisi Mapalus ini bukan hanya sekedar membangun rumah, tetapi juga membangun kebersamaan, solidaritas, dan semangat gotong royong. Sebuah warisan budaya yang patut kita lestarikan dan teladani. Nah, semoga kisah Mapalus ini bisa menginspirasi kita semua untuk peduli dan saling membantu sesama. Sampai jumpa, saya Giovanni Mamenko. Kita akan bertemu lagi pada podcast saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam Kawanua.